Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Zaki Niskala Pragata di YouTube channel Zaki Niskala. Pada video kali ini saya bakal ngejelasin bagaimana caranya membuat desain 3D printing menggunakan SolidWorks dan Bamboo Studio. Di sini saya membuat gantungan kunci dengan desain bebas. Untuk ketentuan tugasnya, gantungan kunci yang dibuat memiliki ketebalan maksimal 5 mm. Ukuran panjang dan lebar dibuat kecil agar proses printing lebih cepat. Durasi print maksimal 32 menit dan density atau infill yang digunakan sebesar 10%. Oke, di sini pada tahap pertama proses dimulai dengan membuat desain gantungan kunci menggunakan SolidWorks. Sebelum mulai membuat model 3D, terlebih dahulu ditentukan konsep desain yang ingin digunakan agar bentuk yang dibuat tetap sederhana, mudah diproduksi, tetapi tetap memiliki tampilan yang menarik. Langkah awal dilakukan dengan membuat sketch 2D sebagai bentuk dasar dari gantungan kunci. Sketch ini dibuat dengan mempertimbangkan ukuran keseluruhan objek agar tidak terlalu besar, karena ukuran model akan sangat mempengaruhi durasi printing dan penggunaan material nantinya. Setelah bentuk dasar selesai dibuat, kemudian tambahkan detail tambahan seperti lubang untuk keyring atau gantungan. Diameter lubang juga perlu diperhatikan supaya nantinya dapat digunakan dengan nyaman tanpa membuat bagian sekitar lubang menjadi terlalu tipis. Oke, selanjutnya sketch diubah menjadi objek 3D menggunakan fitur extrude. Ketebalan model dibuat maksimal 5 mm sesuai dengan ketentuan tugas. Pemilihan ketebalan ini cukup penting karena selain mengikuti aturan tugas, ketebalan juga mempengaruhi kekuatan hasil print dan lama proses pencetakan. Pada beberapa bagian sudut, ditambahkan fitur fillet agar tepi model terlihat lebih halus dan lebih aman ketika digunakan. Selain meningkatkan estetika, penggunaan fillet juga membantu mengurangi sudut-sudut tajam yang berpotensi membuat hasil print lebih mudah retak. Sebelum model disimpan, dilakukan pengecekan ulang terhadap dimensi, posisi lubang, dan keseluruhan bentuk desain untuk memastikan model benar-benar siap masuk ke tahap produksi 3D printing. Oke, setelah proses desain selesai, langkah berikutnya adalah mengubah model menjadi format file yang dapat dibaca oleh software slicer untuk kebutuhan 3D printing. Proses ini dilakukan dengan menggunakan fitur Save As, kemudian memilih format STL atau stereolithography. Format STL merupakan format standar yang paling umum digunakan dalam dunia 3D printing, karena file ini menyimpan informasi permukaan geometris objek dalam bentuk mesh atau kumpulan segitiga. Seketika
Ketika proses ekspor dilakukan, kualitas resolusi STL juga perlu diperhatikan. Semakin tinggi resolusi yang digunakan, maka bentuk objek akan terlihat lebih halus dan detail, tetapi ukuran file juga akan menjadi lebih besar. Setelah file STL berhasil dibuat, model sudah siap untuk diproses lebih lanjut pada software slashing sebelum masuk ke tahap percetakan, yaitu Bamboo Studio. Oke, langkah berikutnya adalah membuka aplikasi Bamboo Studio dan mengimport file STL yang sebelumnya sudah dibuat. Ketika model berhasil masuk ke workspace, dilakukan pengecekan terhadap orientasi dan posisi objek di atas print bed. Orientasi model sangat penting dalam proses 3D printing karena dapat mempengaruhi kualitas permukaan, kekuatan struktur, penggunaan support, serta lama waktu printing. Pada proses ini, posisi model dibuat senormal mungkin agar area permukaan yang menempel pada print bed cukup stabil. Tujuannya supaya objek dapat tercetak dengan baik tanpa mengalami pergeseran selama proses printing berlangsung. Selain itu, dilakukan juga pengecekan ukuran model secara keseluruhan untuk memastikan desain tetap sesuai dengan batas waktu printing yang telah ditentukan dalam tugas. Oke, di sini setelah model siap, kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu adalah melakukan pengaturan parameter printing. Pada bagian material digunakan filament PLA karena material ini memiliki karakteristik yang cukup stabil, mudah digunakan, dan cocok untuk proses pembelajaran maupun printing dasar. Selanjutnya dilakukan pengaturan density atau infill sebesar 10% sesuai ketentuan tugas. Infill sendiri merupakan struktur bagian dalam objek yang berfungsi memberikan kekuatan pada hasil print. Penggunaan infill 10% dipilih karena sudah cukup untuk menghasilkan objek yang ringan namun tetap memiliki struktur yang memadai untuk gantungan kunci. Selain itu, penggunaan density yang rendah juga membantu mengurangi penggunaan filament dan mempercepat waktu printing. Kemudian dilakukan pengaturan layer height. Layer height menentukan ketebalan setiap lapisan printing yang dicetak oleh nozzle printer 3D. Semakin kecil layer height, maka hasil permukaan objek akan terlihat lebih halus, tetapi waktu printing juga akan menjadi lebih lama. Karena tugas memiliki batas waktu maksimal 35 menit, maka digunakan pengaturan layer height standar agar kualitas dan efisiensi waktu tetap seimbang. Selain parameter utama tersebut, dilakukan juga pengecekan terhadap kecepatan printing, suhu nozzle, dan kebutuhan support agar proses pencetakan dapat berjalan dengan stabil. Oke, setelah seluruh parameter printing selesai diatur, tahap berikutnya adalah proses slashing. Proses slashing dilakukan dengan menekan tombol slash plate pada Bamboo Studio. Pada tahap ini, software akan mengubah model 3D menjadi jalur pergerakan nozzle yang nantinya dibaca oleh printer 3D. Software akan membagi objek menjadi ratusan bahkan ribuan layer tipis yang akan dicetak secara bertahap dari atas ke bawah. Hasil slashing juga menampilkan berbagai informasi printing penting seperti estimasi waktu printing, jumlah filament yang digunakan, serta simulasi jalur percetakan. Informasi estimasi waktu sangat penting untuk memastikan hasil setting yang digunakan masih berada di bawah batas maksimal 35 menit sesuai ketentuan tugas. Selain itu, preview hasil slashing juga digunakan untuk mengecek kemungkinan error seperti area kosong, support yang berlebihan, atau bagian model yang berpotensi gagal dicetak. Oke, setelah proses slashing selesai dan seluruh parameter sudah dipastikan sesuai, file kemudian dikirim ke printer 3D untuk memulai proses pencetakan. Pada tahap awal, printer akan melakukan proses pemanasan terlebih dahulu pada nozzle dan print bed hingga mencapai temperatur yang kerja yang telah ditentukan. Pemanasan ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan filament untuk menempel pada print bed selama proses pencetakan berlangsung. Ketika suhu sudah stabil, printer mulai mencetak layar pertama. Layar pertama merupakan salah satu tahap paling penting dalam 3D printing karena menjadi fondasi utama bagi seluruh layar di atasnya. Jika layar pertama tidak menempel dengan baik, maka kemungkinan besar proses printing dapat gagal di tengah jalan. Selanjutnya, nozzle bergerak mengikuti jalur hasil slashing dan mulai membentuk objek secara bertahap layer demi layer. Karena desain yang digunakan cukup kompak dan desain
density-nya hanya 10%, proses printing dapat berjalan lebih cepat karena penggunaan material menjadi lebih efisien. Selama proses printing berlangsung, dilakukan pemantauan untuk memastikan tidak terjadi masalah seperti filamen tersangkut, layer shifting, atau permukaan print yang terangkat dari bed. Setelah seluruh layar selesai dicetak, printer akan berhenti secara otomatis dan print bed mulai mengalami penurunan suhu. Objek hasil printing kemudian dilepas secara perlahan dari print bed untuk menghindari kerusakan pada bagian bawah model. Dan hasil akhirnya adalah gantungan kunci 3D print yang telah berhasil dibuat sesuai desain dan memenuhi kebutuhan tugas yang diberikan. Oke, dari keseluruhan proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan gantungan kunci menggunakan metode 3D printing ini memerlukan beberapa tahapan penting, mulai dari proses desain model, 3D di SolidWorks, ekspor file dalam format STL, proses slashing menggunakan Bamboo Studio, hingga tahap pencetakan menggunakan 3D printer. Pada proses ini, setiap parameter printing seperti ukuran model, ketebalan, layer height, dan density sangat mempengaruhi kualitas hasil cetak, penggunaan material, serta durasi printing. Dengan penggunaan density sebesar 10% dan desain yang compact, objek dapat dicetak dengan lebih efisien tanpa melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu maksimal 35 menit. Selain memberikan pengalaman yang dalam membuat desain 3D, tugas ini juga membantu memahami alur kerja dasar dalam teknologi aditif, manufacturing atau 3D printing, mulai dari tahap digital modeling sampai menjadi objek fisik yang nyata. Sekian penjelasan dan demonstrasi proses pengerjaan tugas 3D printing pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. See you on the next project. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.